kali yaitu live Facebook untuk pengembangan koperasi KSM dengan konsep bertani tanpa racun. Dan sebelum kami memberikan pemaparan tentang bagaimana konsep bertani tanpa racun, saya perkenalan dulu ya, nama saya Suyadi, latar belakang mantan pegawai negeri yang saat ini sudah full time menekuni KSM dengan konsep bertani tanpa racun. Nah, pada malam hari ini ya kita mengadakan live Facebook di seluruh Nusantara. Ya, kita akan sapa dari beberapa rekan-rekan kita yang saat ini nonton bareng bersama-sama dengan petani di setiap area wilayah. Ada yang di kantor pusat dan ada yang di wilayah masing-masing. Nah, kita akan sapa dari peserta kita yang nonton bareng bersama di Sri Sawahan yang dimotori oleh Pak Sabijo, Mas Jais dan petani-petani di Sri Sawahan. Salam rahayu untuk Sri Sawahan. Ya, kemudian ada yang di luar Pulau Lampung, ya di luar Sumatera, ada di Jawa, di Indramayu ada Pak Dedi, ya halo Jenderal Dedi. Kita bersama-sama membangun KSM di Indramayu bersama petani-petani di Indramayu. Ada juga Pak Nur Masrof di Brebes, ya salam rahayu Brebes, dengan petani bawang merahnya di Brebes. Ya, dan saya tidak bisa menyapa satu persatu dengan rekan-rekan yang malam hari ini nonton bareng. Ya, ada di Blitar yang saat ini Jenderal kita Bapak Mbak Hiram itu sedang ada di Blitar bersama Pak Sutarji dan rekan-rekan petani Blitar. Salam rahayu petani Blitar. Kita akan sama-sama malam hari ini kita belajar bagaimana kita melalui KSM membina masyarakat di seluruh Nusantara dengan konsep bertani tanpa racun. Nah, yang di bawah bimbingan dari Koperasi Konsumen KSM Sehat Sejahtera. Oke, kita akan mulai malam hari ini untuk pemaparan dengan bagaimana konsep bertani tanpa racun. Ya, kita di Koperasi KSM ya, kita dalam membina petani itu banyak sekali masalah-masalah, kendala-kendala yang terjadi di seputaran kita. Ada yang di ruangan ini ataupun yang nonton bareng yang petani, Pak. Ada yang petani. Mayoritas kita petani, ya. Dalam dunia pertanian saat ini masih mengalami banyak kelesuan, ya kita semuanya berharap untuk menjadi petani yang sukses, tetapi berjalannya waktu dari tahun ke tahun tidak kunjung sukses karena banyak sekali masalah-masalah yang terjadi secara umum. Nah, kira-kira masalahnya apa secara umum? Masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pertanian. Pupuk mahal, pupuk itu mahal, kemudian sulit didapatkan, ya pupuknya sudah mahal, nggak ada barangnya, dan banyak barang-barang yang aspal asli tapi palsu. Nah, itu akan mengganggu masyarakat tani kita untuk kelanjutan bertani supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian mahalnya harga pestisida. Saat ini pestisida juga harganya sangat mahal sekali, dan itu membuat para petani saat ini mengalami banyak kurang berhasil dalam dunia pertanian. Nah, Bapak dan Ibu di seluruh Nusantara nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir dengan problema keadaan yang ada di lapangan, bahwa saat ini KSM menjadi solusinya. Ya, KSM menjadi solusi dengan masalah-masalah yang ada pada masyarakat kita. Nah, dengan konsep bertani tanpa racun. Jadi kalau kita bertani tanpa racun berarti tidak menggunakan pestisida, sehingga biaya yang harusnya dikeluarkan untuk pestisida yang mahal itu bisa kita tekan. Kemudian pupuk kimia yang sulit didapatkan,
KSM bisa memberikan solusi bertani tanpa racun dan mengurangi pupuk kimia, sehingga persoalan-persoalan yang ada melalui KSM itu bisa diselesaikan. Kita bisa bersama-sama belajar malam hari ini bagaimana kita bisa bertani tanpa racun. Nah, ini legalitas koperasi kita. Ini ada beberapa pengurusnya, ada pengawas, ada ketua, sekretaris, bendahara yang nanti bisa Bapak Ibu lihat di aplikasi kita sama-sama. Nah, ini legalitas perusahaannya, izin koperasinya itu sudah tertera di sana, dan ini nomor induk koperasi. Ya, nomor induk koperasi ini dikeluarkan langsung oleh kementerian. Dan bangganya lagi Bapak dan Ibu, untuk di wilayah Lampung bahwa koperasi konsumen KSM ini adalah koperasi yang baru berdiri 1 tahun, ya tepat 1 tahun ini menjadi koperasi terbesar di Lampung. Kita cukup bangga karena nomor induk kita dikeluarkan langsung oleh Kementerian Koperasi. Jadi skup lingkup kita adalah seluruh Indonesia. Nah, ini untuk legalitas kita. Nah, ini visinya, ya visi daripada KSM adalah pemberdayaan sampah untuk membantu mengatasi masalahnya petani, ya, membantu membuat masyarakat sehat dan sejahtera. Siapa yang ingin sehat dan sejahtera? Bersama koperasi KSM kita akan wujudkan hidup sehat dan sejahtera. Nah, misinya adalah kita membina petani dengan konsep bertani tanpa racun. Ya, siapa yang setuju dengan konsep bertani tanpa racun? Saya. Nanti petani seluruh Nusantara kita bisa bersama-sama belajar bagaimana bertani tanpa racun, sehingga nanti biaya yang dikeluarkan sangat sedikit, kemudian hasil yang dihasilkan meningkat, kemudian hasilnya itu sehat dikonsumsi oleh masyarakat seluruh Nusantara. Kemudian membina petani untuk memanfaatkan sawah digital. Ya, jadi Bapak dan Ibu, di KSM ini kita bukan hanya bertani secara realita di lapangan, bertani seperti biasa, tidak hanya di situ, karena KSM sudah membuat satu konsep bagaimana kita bisa sejahtera dengan menggunakan konsep sawah digital. Nah, seperti apa bertani tanpa racun dan seperti apa sawah digital, nanti kita akan bahas sama-sama di sesi selanjutnya. Nah, saat ini yang ada di masing-masing wilayah, ya, ada di Swisawan, ada di Indramayu, ada di Brebes, ada di Blintang. Kita bertani saat ini khususnya di daerah persawahan, karena mayoritas kita persawahan. Adakah masalah di situ? Ya. Oke. Yang di Metro juga ada masalah, yang di Blitar ada masalah, di mana-mana ada masalah. Nah, apa masalahnya kira-kira? Karena di sini konsep kita adalah pemberdayaan sampah untuk membantu mengatasi masalahnya petani. Berarti karena kita ingin membantu menyelesaikan masalah, tentunya kita harus tahu dulu masalahnya apa. Kalau kita nggak tahu masalahnya, ya sudah, caranya kita tutup sampai di sini. Karena KSM ini membantu menyelesaikan masalah. Ya, kita lihat sama-sama masalah yang sering muncul dalam dunia pertanian yang bisa menggagalkan panen kita. Yang pertama adalah tikus. Ada masalah tikus di wilayah Anda? Ada worm, ya. Masalah worm juga masalah yang luar biasa yang bisa membuat petani itu gagal panen. Ya, kemudian ulat, ya, sundep, patah leher, blas, jamur, bulai, misalnya bule. Oke, leles, pakai, dan lain-lain. Nah, ini masalah, ya, masalah yang sering dialami oleh masyarakat kita di seluruh Nusantara dalam dunia pertanian. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana menyelesaikan masalah ini tanpa menggunakan pestisida. Karena selama ini kita sudah terbiasa
menggunakan pestisida dengan biaya yang tinggi dan hasilnya dikonsumsi oleh masyarakat kita itu mengakibatkan banyak masalah dalam kesehatan kita. Nah, karena kita ingin menyelesaikan masalah, kita harus tahu dulu sumber penyebabnya masalah itu apa. Kalau kita nggak tahu sumbernya, ya kita nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, sumbernya adalah hama dan penyakit. Ya, hama dan penyakit. Nah, malam hari ini kita akan mulai dengan bagaimana kita mengatasi hama. Hama itu gangguan pada dunia pertanian yang bisa terlihat langsung, bisa dilihat langsung dengan mata kita. Itu hama. Nah, hama kita contohkan di sini wareng dan lapar. Ya, nanti yang lainnya bisa dipelajari, tapi ini sebagai contoh wareng dan lapar. Nah, binatang wareng dan lapar ini sangat mengganggu di dunia pertanian kita, bisa mengakibatkan kita gagal panen. Nah, wareng dan lapar ini binatang yang punya siklus kehidupan, punya kehidupan di sini kehidupannya setelah dia dewasa, setelah 7 hari dia akan bertelur. Nah, setelah telurnya 7 hari menetas menjadi larva atau ulat. Larvanya atau ulatnya itu 7 hari menjadi kepompong 7 hari menjadi wareng dan lapar. Nah, itu siklusnya kurang lebih 28 hari. Ya, perjalanannya 28 hari sampai dia menjadi dewasa. Nah, biasanya masyarakat kita dalam dunia pertanian ketika menghadapi masalah hama seperti ini, ya wareng dan lapar, biasanya cara mengatasinya gimana, Pak? Disemprot pakai pestisida. Ya, pestisidanya serinya ada yang EC, WD, WP dan lain-lain. EC itu emulsion konsentrat, itu bentuknya cairan. Ya, cairan. Beli atau dikasih? Beli. Pakai duit. Kita dapat duit untuk beli pestisida itu untuk membunuh wareng dan lapar dan binatang yang lain. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, di seluruh Nusantara bahwa binatang ini punya siklus kehidupan, dia setelah bertelur pasti mati. Jadi nggak usah dipateni, mendok mesti mati. Nah, ketika kita sudah membeli pestisida dengan biaya yang mahal untuk mematikan wareng dan lapar, nggak usah dipateni wis mati, Pak. Jadi itu kita mengeluarkan biaya yang sia-sia. Kenapa? Nggak usah dipateni mati. Hanya persoalannya ketika kita nyemprot untuk membunuh wareng dan lapar tadi, kita nyemprot itu semprotan pestisida kita akan mengenai telur. Nah, ketika mengenai telurnya justru menetas lebih cepat. Yang tadinya telur itu menetasnya 7 hari, itu bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 4 hari maju lebih cepat dari seharusnya dia menetas. Nah, persoalannya di sini bukan pada warengnya, tetapi pada telurnya. Nah, karena telurnya kurang lebih 1 ekor itu 300 sampai 600. Nah, kalau kita menggunakan pestisida mematikan 1 ekor dan menghidupkan telur 300 sampai 600, itu menyelesaikan masalah atau membuat masalah? Membuat masalah itu bahaya, Pak. Sudah bertahun-tahun petani kita membeli pestisida dengan biaya yang mahal itu untuk membunuh wareng dan lapar dan sejenisnya, tetapi justru menghidupkan lebih banyak. Ada yang alami seperti itu. Tanamannya kena wareng, kemudian disemprot pakai pestisida. Setelah disemprot mati semuanya. Dikasih air itu tumpukan wareng mati itu ngalir luar biasa banyak. Tapi setelah ditinggal pulang 2 hari berikutnya penuh lagi, malah lebih banyak. Ada yang alami seperti itu kan? Nah, itulah fenomena di pertanian kita. Ini petani pada ketakutan, ini orang sebaliknya katanya seperti itu. Padahal yang terjadi ini
telurnya menetas, dan telurnya adalah 300 sampai 600 setiap satu ekornya. Jadi yang perlu diketahui masyarakat tani di seluruh Nusantara saat ini adalah yang jadi masalah itu di telurnya. Jadi kita yang harus kita atasi adalah telurnya. Nah sekarang bagaimana cara mengatasi supaya telurnya tidak menetas? Ya caranya adalah dengan menggunakan produk yang serinya adalah SL. SL itu soluble liquid atau minyak larut dalam air. Jadi dengan minyak yang larut dalam air sudah menyatu. Kalau yang namanya minyak kan biasanya itu berat jenisnya berbeda dengan air, sehingga ketika dicampurkan minyaknya akan mengapung. Tetapi dengan satu konsep, ya satu konsep membuat minyak larut dalam air itu bisa menjadi produk yang serinya adalah SL. Jadi bukan minyak makan yang di dapur terus dibawa ke sawah untuk nyemprot, bukan seperti itu. Itu minyak yang sudah larut dalam air sehingga menjadi ion yang bisa diserap oleh tanaman. Nah, ketika produk yang SL ini digunakan untuk menyemprot tanaman kita, maka telur yang ada di situ itu akan tidak menetas. Kalau nggak percaya nanti boleh dibuktikan di rumah. Kalau punya telur ayam, itu telur ayamnya diolesi minyak makan, setelah itu dikasih tanda dirampkan. Itu tidak akan menetas. Kenapa tidak menetas? Karena minyak itu sifatnya dingin. Ya, sifat minyak itu dingin. Kalau pestisida itu sifatnya panas. Jadi telur itu menetas membutuhkan sifat panas. Nah, sekarang dengan menggunakan SL, produk SL, telur tidak menetas. Kita potong siklusnya di situ. Kalau telurnya tidak menetas, maka tidak akan ada ulat, tidak akan ada larvanya. Ketika ulat dan larvanya nggak ada kepompong. Kalau nggak ada kepompong, nggak ada orang dan kelapa. Nah, disinilah kita memotong siklusnya. Jadi dipotong siklusnya dari lama dengan membuat telurnya tidak menetas. Tetapi konsep bertani tanpa racun dengan menggunakan produk SL ini tidak serta-merta. Tidak hari ini kita beralih ke SL langsung selesai semuanya, tidak. Perlu proses waktu. Kenapa? Di sekeliling kita belum semuanya menggunakan SL. Bisa jadi masih menggunakan pestisida dan yang lainnya, sehingga perlu waktu. Jadi tidak minimal ketika kita sudah menggunakan SL itu di dalam pertanian kita itu hamanya akan berkurang. Nah, untuk bisa total itu bisa 3 kali musim. Kalau 3 kali musim itu sekeliling kita juga sudah bersama-sama menggunakan produk SL, itu hama dan hama yang timbul di situ akan sangat berkurang sehingga kita bisa bertani tanpa racun. Apa yang kita gunakan adalah produk SL. Jadi pahami Bapak Ibu? Nah, ini konsep yang pertama untuk mengatasi hama. Yang kedua, hama seperti ini yang mengganggu tanaman kita, itu biasanya dia senang di tempat yang lembab. Senangnya di tempat yang lembab. Dengan menggunakan SL karena di situ minyak itu ketika kena panas matahari, itu akan menciptakan lingkungan yang panas. Jadi ketika lingkungannya panas, itu hama yang ada di situ itu akan pergi, dia tidak nyaman dengan lingkungan yang panas, dan minyak ini akan menciptakan. Ketika kena panas matahari, itu akan membuat lingkungan di situ kelembabannya akan menjadi panas, sehingga hamanya akan terusir di situ. Tapi kalau itu masalah Pak dengan tanamannya? Enggak, karena minyak itu di dalam tanah itu akan dingin. Jadi di atas dia akan panas, tetapi di dalam tanah itu dingin, sehingga tanaman Bapak Ibu itu tidak akan layu. Bisa dibuktikan nanti. Ya, dengan menggunakan SL, temannya yang lain menggunakan pestisida itu sudah layu semuanya, yang pakai SL itu tidak akan layu. Nah, ini cara mengatasi masalah dengan hama. Nah, dengan seperti ini masalah orang selesai ya? Selesai tanpa menggunakan pestisida. Ya, kemudian ulat selesai. Sudah selesai. Nah, itu beberapa persoalan yang ada dalam pertanian kita sudah bisa kita selesaikan. Nah, sekarang penyakit. Nah, penyakit, salah satu penyebab penyakit adalah jamur.
Ya, di dalam dunia pertanian kita 90% masalah itu disebabkan oleh jamur. Nah, kita akan pelajari bagaimana cara mengatasi jamur. Jadi persoalannya muncul itu salah satu penyebab utamanya adalah jamur. Nah, jamur itu bisa terjadi karena luka. Ya, ketika tanaman kita kena luka, baik itu kena gigitan serangga maupun yang lainnya, dikasih produk kimia, itu akan menimbulkan jamur. Kemudian yang kedua, kompos. Ya, kompos banyak sekali pertanian kita menggunakan kompos. Kompos itu sangat bagus, tetapi ketika komposnya belum jadi, belum masih bereaksi panas, itu akan menimbulkan jamur. Kemudian yang ketiga, residu racun. Ya, karena tingginya penggunaan racun yang ada di tanah kita, sehingga tanah kita akan mengalami keasaman dan akan timbul jamur. Nah, ini beberapa penyebab terjadinya jamur. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi jamur? Musuh alaminya jamur itu adalah minyak. Kalau di sekeliling kita, di lingkungan kita, Bapak dan Ibu, ada nggak yang membuat tempe atau tape? Ya. Pernah lihat, pernah tahu? Ada apa seperti itu? Nah, membuat tempe itu ada proses. Setelah kedelainya dibersihkan, diproses, itu ada salah satu proses namanya proses peragian. Dikasih lagi, dirageni. Nah, ketika dikasih lagi itu tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan jamur. Coba sampean ketika ada proses peragian seperti itu, sampean datang ke tempat pembuatan tempe, sampean tetesi minyak makan. Boleh nggak kira-kira? Mustahil harus dari tempe. Kenapa? Tempenya nggak jadi karena tidak tumbuh jamur. Jadi ada kesimpulan dari kita bahwa minyak itu akan menghambat tumbuhnya jamur. Nah, dengan produk SL itu adalah minyak taruh dalam air. Dengan jamur, ketika dalam pertanian kita tumbuh jamur, kita akan mengakibatkan di tanaman kita itu kekebalan tubuhnya itu akan menurun. Ya, ketika kekebalan tubuhnya menurun, itu akan terjadi reaksi di situ, akan tumbuh bakteri. Nah, bakteri ketika kronis dia akan menimbulkan virus, dan virus ini akan mengakibatkan masalah dalam dunia pertanian kita. Kalau di tanaman sayur-sayuran biasanya mengalami leles. Ini di tanaman sayuran, ada nggak petani kita yang nanam sayuran cabai, nanam bayam dan sebagainya itu leles. Bahkan sekarang singkong aja leles. Iya, singkong leles, jagung leles. Nah, itu masalahnya karena ini sumbernya adalah jamur. Ada yang mengalami masalah gule. Ya, sekarang ini sudah menjadi fenomena di masyarakat kita, nanam tanaman itu gule. Ya, kacang gule, jagung gule, ya seperti itu. Nah, itu akibat dari permasalahan ini. Kalau di cabai pakai dan sebagainya. Nah, ini beberapa masalah yang timbul kalau di tanaman padi itu blas. Ngerti blas? Tanaman itu bagus, ya ketika dipupuk, yang N-nya tinggi langsung senang. Itu namanya blas orang-orang gitu. Lah biasanya sama petani itu dibaca lagi, nanti ditanami lagi sih blas naik gitu. Nah, ini beberapa persoalan yang muncul. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya sama dengan menggunakan SL, minyak larut dalam air. Nah, dengan SL itu akan mengakibatkan jamur tidak akan tumbuh. Ketika jamurnya nggak tumbuh, tidak akan terjadi proses bakteri. Kalau selama ini petani mengatasi ini kan menggunakan fungisida. Ya, fungisida itu biayanya cukup mahal dan itu sampai hari ini juga tidak menyelesaikan masalah. Kemudian kalau sudah bakterisida itu baru saking larangnya. Ya, kemudian virusida. Nah, ketika virusnya nggak ada, maka persoalan yang ada pada dunia pertanian kita seperti leles itu selesai. Ya, dengan menggunakan SL tidak akan terjadi tanaman kita leles karena pH-nya sudah normal. Tanahnya kita tidak sama-sama, nanti bisa dicek dengan alat ukur pH. Kemudian gule tidak ada, katek tidak ada, blas tidak ada, sehingga persoalan-persoalan yang timbul itu terselesaikan. Masalah jamur selesai nggak? Selesai. Jamur rampung, mata leher rampung. Tinggal satu apa? Tikus. Tikusnya belum terselesaikan. Tikus masalah nggak? Masalah.
Jadi kalau kita menghadapi tikus, itu ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa dalam dunia pertanian kita, tikus itu sangat mengganggu. Nah, kita harus mempelajari tikus, harus tahu tikus. Tikus itu memiliki dua tanda jejak, ya, dua tanda jejak. Saya tidak akan menjelaskan detail, kalau detail nanti sampai pagi nggak selesai-selesai. Jadi tikus itu memiliki jejak pakan. Ketika dia mencari pakan, di situ dia makan. Di jalan yang dia lewati itu dia meninggalkan jejak pakan dengan kedalaman 1 meter, ke samping itu juga 1 meter. Maka jalan tikus itu pasti limit, ya lewatnya di situ. Tikus itu kalau lewat jalan yang bukan jalannya di jalan yang lain, dia akan loncat-loncat dia. Kesulitan karena dia akan mengikuti jejak pakan. Ketika dia sudah meninggalkan jejak pakan di situ, dia akan seluruh koloninya akan ke situ. Nah, satu itu namanya jejak pakan, tetapi tikus juga memiliki jejak tanda bahaya. Jadi ketika tikus itu matinya mengalami proses penyiksaan di situ, dia akan meninggalkan jejak tanda bahaya. Biasanya ketika dia mau mati, itu dia mengeluarkan cairan. Kalau orang Jawa mengatakan uyuh terakhir, uyuh. Nah, pada saat dia mengeluarkan uyuh terakhir tadi, setelah kita pelajari bahwa uyuh itu adalah signal tanda bahaya. Maka ketika signal tanda bahaya itu keluar, nanti tikus yang lainnya tidak mau datang di situ. Contohnya kalau Bapak Ibu jerat tikus pakai jebakan, ya dapat tikus sampai bunuh di situ, di jebakannya itu. Nanti setelah itu sampai cuci, dibersihkan, dipakai untuk jebak lagi, itu pasti tikusnya tidak ada yang mau datang di situ, karena dia sudah meninggalkan jejak tanda bahaya. Nah, karena kita memahami bahwa tikus bisa mengeluarkan jejak tanda bahaya, signal tanda bahaya itu, nah KSM memproses itu, mengeluarkan signal tanda bahaya itu, dan kita proses dalam pembuatan pupuk dengan konsep bertani tanpa racun tadi. Jadi kita hanya mengusir, tidak membunuh. Kira-kira kalau kita di sawah kita sudah kita tebali dengan signal tanda bahaya dan tikus yang tidak mau datang, masalah tikus terselesaikan enggak? Berarti masalah ini bisa terselesaikan tanpa menggunakan pestisida, ya, hanya menggunakan produk SL. Nah, bisa dipahami Bapak dan Ibu semuanya? Dengan SL terbukti mampu mengatasi masalah hama dan penyakit tanpa menggunakan pestisida atau racun. Nah, inilah konsep bagaimana kita bertani tanpa racun. Jadi hanya menggunakan produk SL. Nah, di luaran sana ada nggak produk SL? Banyak. Ya, di kios-kios itu banyak. Tetapi rata-rata yang ada di kios yang SL itu adalah herbisida. Jadi bukan pupuk, herbisida. Kalau herbisida tanaman jenengan dikasih herbisida ya selesai. Jadi belum ada pupuk yang SL. Nah, KSM mengeluarkan, memproduksi dari pemberdayaan sampah dengan proses membuat pupuk biokimia tanpa bakteri di situ, menghasilkan produk pupuk organik SL. Nah ini, jadi kita memiliki produk SL. Nah, sekarang kita perlu ketahui sifat daripada SL, sifat kerjanya. SL itu punya sifat penembus. Jadi kalau Bapak Ibu bertani itu biasanya menggunakan pupuk kimia. Ketika kita menggunakan pupuk kimia, contoh misalkan kita menggunakan pupuk kimia 100 kg, itu ditabur atau disemprot? Kok ditabur? Kok nggak disemprot itu? Karena kalau disemprot itu dia akan nempel di daun dan ketika kena panas matahari itu gosong. Kenapa dia tidak bisa masuk? Pupuk kimia itu untuk masuk ke dalam tanaman itu harus jatuh ke tanah, harus terurai, diserap oleh akar melalui fotosintesis, itu baru masuk dalam tanaman. Itu perlu proses waktu.
bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa sampai panen belum terserap. Karena ada pupuk yang sampai panen belum terurai. Nah, dalam proses penguraian tadi ada yang mengendap, ada yang larut, ada yang menguap, ada yang tidak terurai. Itu 70%-nya hilang. Yang bermanfaat yang bisa diserap kurang lebih 30%. Jadi 70%-nya itu tidak terserap ke tanaman, jadi memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, dengan SL, sifat SL adalah penembus. Ketika disemprotkan ke tanaman, kena daunnya langsung masuk. Nah, batangnya langsung masuk, ke tanah juga langsung masuk. Hanya butuh waktu 11 menit untuk masuk ke dalam tanaman. Nah, ini sifat daripada SL. Sehingga ketika pupuk SL ini dicampur dengan pupuk kimia, misalkan dicampurkan dengan pupuk kimia ini akan berubah sifat kerjanya. Kimianya tetap, tetapi berubah sifat kerjanya. Yang tadinya harus diserap oleh akar, dengan bercampurnya dengan PSM, sifat kerjanya langsung dia bisa masuk ke dalam tanaman. Contohnya kayak kalau di manusia itu infus, orang makan kan harus melalui mulut. Ya, harus melalui mulut. Tetapi ketika orang sakit dengan infus itu bisa masuk ke dalam tubuhnya itu tanpa melalui mulut. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Jadi sudah menjadi ion yang bisa terserap oleh tanaman secara langsung. Kira-kira lebih cepat atau lambat? Lebih cepat. Jadi pupuk KSM itu adalah pupuk organik SL, bukan fermentasi, bukan ada mikroba di dalamnya, seperti itu. Nah, sifatnya adalah penembus, jadi cepat sekali masuk. Kalau tadi sore kita nyemprot, besok pagi sudah terjadi pertumbuhan, jadi sangat cepat. Kemudian yang kedua penguat. Ya, penguat otomatis yang tadinya terserap oleh tanaman hanya 30% dengan menggunakan SL itu akan terserap lebih banyak. Sehingga di sini kebutuhan akan pupuk yang tadinya misalkan sekian itu bisa berkurang. Nah, itu sebagai penguat. Dan proses pembuatan pupuk ini menggunakan skala. Jadi ada perbandingan 1:sekian. Jadi 1 kilogram pupuk kimia itu ketika dicampur dengan KSM itu akan bisa memiliki kekuatan lebih tinggi daripada kondisi yang ada pada saat itu. Karena kalau tanpa menggunakan SL itu tidak terserap secara langsung. Nah, ini. Kemudian yang ketiga perata. Ya, perata. Jadi ketika diberikan pada tanaman itu masuk dengan cepat, itu langsung merata masuk dalam tanaman. Nanti kalau teman-teman sudah praktek di lapangan menggunakan pupuk KSM, tanamannya itu tumbuhnya rata. Kalau jagung itu roto, itu bisa digelari tikar. Ya, seperti itu. Kenapa? Ada peratanya di situ. Kemudian yang ketiga adalah perekat. Karena bahannya salah satu bahannya adalah minyak makan, maka di situ yang namanya minyak pasti nempel, disemprotkan ke tanaman nempel. Nah, kalau di dalam dunia pertanian kita selama ini menggunakan penembus, penguat, perata, perekat itu beli sendiri-sendiri. Di KSM ini sudah ada semuanya. Jadi KSM ini produk all-in-one. Ya, semuanya dalam satu. Jadi hemat. Jadi biayanya sangat hemat. Nah, ini kurang lebih cara kerja atau sifat daripada pupuk SL. Nah, pupuk yang kita produksi itu adalah salah satunya adalah pembenahan tanah. Ya, tanah yang Bapak gunakan untuk bertani, yang digunakan untuk bertani, kira-kira sudah capek belum Pak tanahnya? Sudah capek. Kenapa? Digunakan kimia yang terus-menerus sehingga tingkat keasaman tanahnya itu sangat tinggi. Ketika keasaman tanahnya tinggi, itu akan ditanami, itu akan banyak kendala, banyak masalah. Nah, maka perlu kita benahi. Kita memiliki satu produk pembenah tanah. Ya, kegunaannya untuk menaikkan pH tanah, untuk menggugurkan tanah, untuk merangsang pertumbuhan akar. Ya, tanaman itu kuncinya nomor satu pada akar. Kalau akarnya sempurna, akarnya normal, itu pasti tumbuhannya akan tumbuh normal. Nah, kita di pembenahan tanah ini konsentrasi untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, kebutuhannya untuk 1/4 hektar, ya kalau Bapak Ibu 1/4 hektar itu membutuhkan
2 liter pembenak tanah sebagai pupuk dasar. Jadi proses ketika penggunaannya, ini cara penggunaannya, diadoni dulu 1 liter pembenak tanah dicampur dengan NPK, karena di KSM juga mengeluarkan NPK cair 1 botol itu kurang setengah liter, jadi 1 liter pembenak tanah ditambah dengan 1 botol NPK ditambah air secukupnya. Ya, secukupnya bisa 10 liter, bisa 20 liter. Itu untuk 1 liternya. Kebutuhannya dalam seperempat hektar itu 2 liter. Jadi kalau penggunaan yang baik untuk pupuk dasar sebaiknya sebetulnya 2 kali sebelum tanam. Pada saat dibajak pertama itu disemprot, ini adonan ini disemprotkan, dihabiskan, diratakan untuk lahan seperempat hektar. Mau dijadikan 1 tank, 2 tank, 3 tank, terserah dengan nyemprotnya dibuat sepuyernya, diboroskan supaya tanahnya basah. Itu cara penggunaan sebelum tanam. Kalau misalkan kita ada waktu dan ada tenaga, itu digunakan ini setelah dibajak, setelah itu diproses. Ya kalau misalkan dikasih kompos, setelah dikasih kompos baru disemprot pembenak tanah supaya komposnya itu jadi tidak tumbuh jamur. Nah setelah diproses sudah jadi, lahan sudah jadi siap ditanam, disemprot lagi sama 1 liter pembenak tanah ditambah 1 botol NPK ditambah air secukupnya, disemprotkan rata ke lahan seperempat hektar. Tapi kalau 2 kali tadi kita waduh repot nggak sempet, ya sekali juga nggak apa-apa, tapi yang penting kebutuhannya dicukupi. 2 liter itu disemprotkan 1 kali nggak apa-apa setelah lahan sudah jadi. Nah itu cara penggunaan pembenak tanah. Nanti ketika tanah jenengan sudah semprot pembenak tanah, ditanami tanaman apapun itu tumbuhnya cepat, perakarannya cepat sekali. Nanti sama boleh cek kalau sudah ditanam misalkan singkong 5 hari atau seminggu sama bongkar. Dibongkar akarnya, nanti dibandingkan dengan tanamannya yang menggunakan pupuk kimia dengan yang menggunakan KSM, nanti dilihat akarnya perbedaannya seperti apa. Nah seperti itu. Nah ini cara penggunaan untuk pembenak tanah dan kebutuhannya. Oke, berikutnya ini ada pupuk pemicu pertumbuhan. Jadi untuk memicu pertumbuhan dan pembuahan, karena di KSM ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat pupuk ini kandungan kalsiumnya sangat tinggi, ya sehingga untuk pembuahan juga sangat bagus. Jadi kita sudah tidak lagi menggunakan perangsang-perangsang buah, di dalam sini sudah dilengkapi dengan semuanya. Nah sama dengan pemicu pertumbuhan, cara penggunaannya, kebutuhannya 1/4 hektar itu 1 liter sampai panen. Nah cara penggunaannya 1 liter pemicu pertumbuhan ditambah dengan 1 botol NPK ditambahi air 20 liter itu jadi adonan. Jadi adonannya kurang lebih 21 liter, kurang lebihnya. Bisa sampai 25 boleh, ya kurang dari 20 boleh. Nggak usah terlalu saklek ya di situ ya. Jangan terlalu harus seperti itu gitu enggak. Nah kurang lebih standarnya ini. Jadi adonan kurang lebih 20 sampai 25 liter. Itu sebaiknya diwadahi bigen tertutup. Cari bigen yang besar, masukkan semua di situ karena ini tidak digunakan sekaligus. Nah, cara penggunaannya setelah diadoni, ya untuk tanaman sayur-sayuran. Karena kita menanam sayur-sayuran. Kalau untuk tanaman sayur-sayuran itu 1 gelas, setengah gelas sampai 1 gelas untuk 1 tank dari adonan. Jangan banyak-banyak, ini memang kayak kelihatannya cuma kayak air putih. Tetapi itu dampaknya ketika kelebihan dosisnya itu sangat mengganggu pertumbuhan tanaman. Kenapa pertumbuhan tanaman hanya sedikit? Karena kita adalah konsepnya penembus tadi, maka ketika diberikan itu langsung semuanya masuk. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi sedikit sekali. Coba bayangkan kalau ini jadi 20 liter, sekali penggunaan cuma setengah liter. Setengah gelas. Buat jadi pirang tank, Pak. 160 tank. Nah, untuk sayur-sayuran setengah gelas sampai 1 gelas. Kalau cabai, ya khusus cabai itu kebutuhannya sangat sedikit. Sebaiknya setengah gelas saja cabai. Ya kalau terong, kemudian tomat itu 1 gelas masih
cukup bagus. Nah ini cara penggunaan untuk sayur-sayuran. Disemprotkan sebaiknya 3 hari sekali. Karena Pak di KSM ini dengan produk SL itu kebutuhannya sedikit, tetapi rutinitas itu yang dibutuhkan. Jadi daripada memberikan sekaligus banyak, tetapi jarang-jarang, lebih baik sedikit tapi sering. Itu cara penggunaan untuk sayur-sayuran. Kemudian untuk tanaman pangan, untuk padi, jagung, singkong, itu sama cara kadoninya sama. Penggunaannya ketika masih kecil itu bisa 1 gelas. Masih kecil baru misalkan jagung baru umur 5 hari, itu 1 gelas untuk 1 tank disemprotkan. Nanti bertahap naik bisa 1/2 liter. Nanti kalau sudah tinggi, sudah agak besar, itu 1 liter untuk 1 tank. Nah disemprotkan bisa 10 hari sekali untuk tanaman pangan. Ya padi, jagung, kalau singkong itu biasanya sampai panen cuma 4 kali. Nah seperti itu cara penggunaan untuk tanaman pangan. Nah nyemprotnya jangan terlalu basah, dibuat agak ngaput saja. Kalau terlalu basah nanti bisa bogrok daunnya. Tapi nggak masalah ketika bogrok daunnya nanti akan tumbuh lagi. Jangan khawatir. Nah kalau untuk tanaman keras, ya tanaman keras seperti karet, sawit, kopi, itu 1 tanknya itu 1 liter. Ya 1 tank 1 liter itu digunakan untuk untuk tanaman keras itu 15 sampai 20 batang. Kalau karet, kopi itu bisa 15 sampai 20 batang. Tetapi kalau sawit itu 1 tank itu untuk 5 batang, maksimalnya hanya 10 batang. Ya pembenah tanahnya disemprotkan ke tanahnya. Kan sudah ada tanamannya misalkan seperti itu, dibuat adonan seperti tadi disemprotkan ke tanahnya. Kemudian pemicu pertumbuhannya kalau masih kecil bisa disemprot ke batang dan daunnya disemprotkan. Kalau sudah tinggi nggak bisa disemprotkan ke atas, di tanahnya juga nggak apa-apa. Itu sama-sama sudah berfungsi seperti itu. Jadi baik pembenah tanah maupun pemicu pertumbuhan untuk tanaman keras itu bisa disemprotkan di sekelilingnya saja, tetapi dibersihkan, jangan banyak tumbuhnya di situ, karena dia harus jatuh ke tanah. Seperti itu. Nah ini cara penggunaan untuk pemicu pertumbuhan. Kebutuhannya 1 liter untuk 1/4 hektar sampai panen. Jadi adonan yang sudah dibuat tadi yang penting disimpan di tempat yang tertutup, itu bisa digunakan sampai 1 tahun pun bisa digunakan. Nah ini cara penggunaan untuk pemicu pertumbuhan. Dan kita juga punya nutrisi untuk hewan. Ya bisa untuk ikan. Ini ada nutrisi 1. Nutrisi 1 ini pembenah air, khusus untuk ikan. Kalau kita melihara ikan, melihara udang, itu di airnya. Jadi cara penggunaannya untuk kebutuhan sama 1/4 hektar itu membutuhkan 2 liter. Ya 2 liter ditaburkan ke air sebelum ada ikannya atau sebelum ada udangnya. Kebutuhannya 1/4 hektar 2 liter. Langsung ditaburkan saja secara merata. Nah ini untuk nutrisi 1 pembenah air. Oke, kebutuhannya sama dengan di pertanian, aplikasinya seperti yang kami jelaskan. Kemudian ini ada nutrisi 2. Nutrisi 2 ini untuk hewan, ya bisa untuk ikan, bisa untuk udang, bisa untuk sapi, bisa untuk kambing dan sebagainya. Cara penggunaannya diadoni dulu. 1 liter nutrisi dicampur dengan 20 liter air. Jadi 1 liter campur dengan 20 liter air, masukkan ke tiga. Nah nanti digunakan 1 gelas adonan itu dicampur dengan 10 sampai 15 liter air. Jadi 1 gelas adonan dicampur dengan 10 sampai 15 liter air, itu bisa diminumkan ke ternak kita, juga bisa dicampurkan ke pakannya. Mirip kan? Ya, 1 gelas. Nah itu dibuat, kalau misalkan untuk ayam itu bisa dikasihkan di makannya. Ya kalau untuk sapi bisa dimakannya, bisa untuk minumnya. Kalau untuk ayam itu di minumannya. Kalau ayam biasanya di minumannya. Nah itu nggak harus setiap hari, bisa 3 hari sekali, bisa seminggu sekali, sama kayak di tanaman, nggak harus diberikan setiap hari. Ya kemarin ada salah satu mitra kita yang ternak bebek, itu minumannya dikasih nutrisi 2 ini,
itu hasilnya luar biasa. Ya, hasilnya luar biasa. Telurnya naik terus. Nah, kemarin di Besen dikirimi 2 karpet. Terima kasih untuk Mas Edi. Ya, Mas Edi yang sudah ternak bebek, hasilnya luar biasa. Oke. Nah, ini bagaimana cara mendapatkan pupuknya? Ada yang tertarik untuk bertani tanpa racun? Baik yang ada di kantor pusat atau ada yang di luar kantor pusat? Ada yang membutuhkan pupuknya? Oke. Bagaimana cara mendapatkan pupuknya? Nah, dan bagaimana cara mengikuti program bertani tanpa racun? Caranya bagaimana? Bergabung menjadi keanggotaan koperasi KSM. Karena KSM ini tidak dagang pupuk. Kita tidak menjual pupuk ini di free market, tidak ada di kios manapun. Karena konsep koperasi KSM adalah membina petani yang mau bertani tanpa racun. Yang nggak mau ya nggak apa-apa. Yang masih senang dengan kimia, dengan pestisida silakan. Tetapi yang mau bertani tanpa racun, monggo bersama kami bergabung menjadi keanggotaan koperasi KSM. Karena kalau tidak bergabung menjadi anggota koperasi, kita tidak bisa membina. Dan Anda dimanapun di seluruh Nusantara, baik di Pulau Jawa, Sumatera, di Kalimantan dan sebagainya, itu bisa bergabung menjadi keanggotaan koperasi KSM. Nah, cara bergabungnya gimana? Persyaratan untuk menjadi keanggotaan koperasi KSM, syaratnya punya nama. Ingat gak namanya? Nama dan alamatnya, gak harus pakai KTP enggak. Yang penting masih ingat namanya, ya sesuai dengan KTP. Yang kedua punya nomor HP. Yang punya nomor HP, nggak punya juga nggak apa-apa, boleh. Nggak punya nomor HP juga boleh. Tapi saat ini rata-rata punya nomor HP khususnya WA, karena informasi nanti semuanya lewat WA. Yang ketiga nomor rekening. Jadi punya nomor rekening. Kalau belum punya nanti bisa nyusul. Kenapa Pak kok harus ada rekening? Karena nanti akan ada bagi hasil. Mau nggak diberi bagi hasilnya? Mau. Kalau mau silakan daftar menjadi keanggotaan koperasi KSM. Nah, terus setelah melengkapi persyaratannya, apa yang harus dilakukan? Belanja membeli pupuk tadi yang sudah saya terangkan tadi, pupuk organik SL sebanyak 6 liter dengan nilai Rp600.000. Wajib 600, nggak boleh kurang dari 600. Itu untuk bergabung. Nah, seperti itu mendapatkan pupuk. Kenapa? Karena mau dibina menjadi keanggotaan koperasi KSM bertani tanpa racun. Kalau mau dibina bertani tanpa racun, orang mau pupuk itu ya nggak bisa. Maka harus beli dulu. Setelah beli punya pupuk, ya memiliki ID sebagai anggota koperasi KSM. Nah, keuntungannya apa? Setelah bergabung, ya mendapatkan harga lebih murah. Setelah nanti menjadi anggota koperasi KSM, ketika kita menggunakan pupuknya berhasil bagus, hasilnya maksimal, kira-kira nanti beli lagi nggak? Ketika beli lagi, kalau Bapak Ibu sudah menjadi anggota koperasi KSM yang tadinya 1 liter misalkan belinya 100.000, nanti setelah menjadi anggota koperasi KSM hanya 60.000. Jadi beli harga lebih murah. Mau yang mahal apa yang murah? Yang murah. Kalau mau murah jadi anggota. Dapatkan pembinaan oleh penyuluh-penyuluh koperasi KSM.
Sekian dulu video kali ini. Silahkan menghubungi orang yang membagikan video ini kepada Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSM lebih cepat lebih baik. Mantap.